Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai sarana pengembangan pembelajaran atau supervisi akademik, Bu, ya. Dan kapan akan dilaksanakan supervisi akademik ini, Bu? Insyaallah besok hari Kamis. Ya, baik. Kemudian di kelas mana dan materinya apa ya, Bu? Insyaallah saya akan mengajar di kelas 3 dengan materi pada tema 8 yaitu Praja Muda Karana dengan subtema 1 aku anggota pramuka, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan SPDP. Ya, baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa pada proses pembelajaran di kelas kira-kira apa ya, Bu? Ya, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi lambang negara Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sudut. Kemudian bagian manakah yang ingin Ibu saya perhatikan atau menjadi poin pengamatan pada proses pembelajaran yang akan disampaikan nanti, atau area mana pengembangan yang ingin saya amati? Ya, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi lambang negara dan sudut secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik atau siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Kemudian dalam hal ini strateginya seperti apa, Bu? Ya, strategi yang saya persiapkan yaitu guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian guru memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lambang negara dan sudut. Terus guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian metode dan model pembelajarannya seperti apa, Bu? Insyaallah saya akan memakai metode diskusi. Model pembelajaran yang akan disampaikan? Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Ya, berarti di situ nanti Ibu akan mengelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 3 atau 4 orang yang kemudian apa harapan Ibu dari supervisi akademik ini? Harapan saya dari supervisi akademik itu meningkatkan kinerja saya usai disupervisi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan supervisi itu sendiri, dan lebih meningkatkan kinerja saya, kemudian perangkat pembelajaran maupun keaktifan kehadiran lebih ditingkatkan lagi. Ya, baik. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan insya Allah besok kita sudah melakukan supervisi akademik yang baik. Kita lanjutkan besok saya Bu insya Allah, dan alhamdulillah terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, bismillahirrahmanirrahim.
kesehatan untuk mengikuti pelajaran. Ya. Sebelum kita memasuki materi, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Alamak Sia-Sia Semua. 1 2 1 2 ya. Bahwa kita harus belajar dari kecil. Kenapa? Karena kalau sudah tua, sudah besar, kita mau belajar sudah tidak bisa. Nah, jadi anak-anakku dari kecil harus belajar yang giat, harus belajar yang yang rajin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum kita memasuki pelajaran, coba anak-anakku perhatikan dulu di atas. Nah, setelah anak-anakku belajar nanti, anak-anakku sudah tahu apa itu lambang negara, yang mana termasuk lambang negara. Kemudian sudah bisa juga mengenal atau mengetahui jenis-jenis sudut. Jadi kalau ditanya apa itu sudut, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita memasuki materi. Sekarang anak-anakku perhatikan. Di layar kita melihat ini adalah gambar apa? Garuda Pancasila. Nah, pada burung Garuda ini bukan sembarang burung. Ya, beda dengan burung-burung yang di luar sana. Nah, ini semua mengandung arti atau mengandung makna. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Pada sayap burung Garuda ini berjumlah 17. Kenapa 17? Itu menandakan bahwa tanggal 17. Kemudian pada bulu ekor ini berjumlah 8. Ya, berarti ini adalah bulan 8. Kemudian di sini di bawahnya ini pada kaca tulisan ini ada bulu. Berapa kira-kira jumlahnya? 45. Hah? Ini jumlahnya 19. Kemudian pada bulu leher ada atau berjumlah 45. Jadi tadi ada 17, ada 8, ada 19 dan ada 45. Itu menandakan tahun atau tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu tanggal 17 bulan 8 1945, dikenal dengan 17 Agustus tahun 45. Itulah menandakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah Ibu Guru menjelaskan tadi, pasti anak-anakku ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Silakan, Nak. Apa yang mau ditanyakan? Ya, dipikir-pikir dulu ya sebentar. Nah, pada burung Garuda ada juga ini kita lihat ada gambar bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kepala banteng dan nah, siapa yang bisa menyebutkan gambar simbol sila pertama? Bintang. Apa? Bintang. Simbol sila kedua? Rantai. Ini? Simbol sila ketiga, kepala banteng. Sekarang coba diperhatikan kembali. Pada gambar
kita lihat gambarnya adalah persegi. Nah, pada gambar ini kita bisa menemukan sudut. Ya, berapa sudutnya ini? Berapa? Ini persegi, berapa sudutnya? 4. Jadi anak-anak juga harus tahu apa itu sudut. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu ke ibu guru. Tidak ada dulu yang fokus dulu ke ibu guru. Nah, pada ibu guru ada juga sudut. Ya, semuanya punya sudut. Coba dinaikkan tangannya seperti ini. Nah, di sini ada sudut. Sudut apa namanya? Sudut siku. Ditarik sedikit menjadi sudut lancip. Dikas keluar sedikit menjadi sudut tubuh. Baru pertama masuk kelas sudah menemukan sudut. Ya, di pintu ada sudut. Di bawah di ubin ada sudut. Buku yang dibawa dari rumah juga punya sudut. Nah, karena banyak sekali sudutnya, sekarang ibu guru mau bagi kelompok. Nah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, yang sudah kita bagi kemarin silakan kembali bergabung ke kelompok. Ya. Ya. Sudah siap? Nah, setelah ibu guru menjelaskan tadi, apa anak-anak sudah mengerti? Sudah? Mengerti tentang burung Garuda atau lambang negara kita, Garuda Pancasila? Masih ada yang belum mengerti? Yang belum mengerti silakan bertanya sebelum ibu guru bagi. Ya, sudah mengerti semua? Ya. Jadi ibu guru bagikan, kemudian sebentar dipresentasikan di depan. Mana kelompok 1? Ya, silakan dibaca baik-baik soalnya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya, silakan. Yang mana ketua kelompok? Ya, silakan dikerja. Ditulis jumlah saya. Jadi cuma kalau kita tahu baca di sini lah. Langsung kita baca sinopsis ini. Jumlah saya ya. Kemudian di kelompok Heda, kelompok 2, coba Heda tulis jumlah ekor lambang Pancasila. Jadi sebenarnya ini kita baca jumlah ya. Coba ini. Jadi sebentar langsung kita baca di sana. Jumlah ekor lambang Pancasila adalah 8. Jelaskan jumlah ekor Pancasila. Berapa? Jumlah ekor burung Garuda sebanyak 8 menunjukkan bulan 8. Tulis ya. Bulan 8. Ya. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok Al-Fausan. Tuliskan jumlah burung. Jadi kalau dibaca sebentar ya. Sebentar. Ini baca jumlah Garuda Pancasila adalah 45. Kemudian jelaskan jumlah jumlah 45 menunjukkan tahun 1949. Bagaimana anakku, sudah selesai? Nah, siapa kelompok yang mau naik pertama mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Coba siapa yang mau naik dulu? Siapa yang mau naik dulu? Nah, karena semuanya mengacungkan tangan, baiklah ibu guru ambil yang tengah-tengah dulu. Silakan kelompok 2 naik di sini ya, di sini. Semuanya naik. Semuanya naik, bergabung dengan kelompok. Ya, ketua kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain dengarkan baik-baik. Ya, silakan nak. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja saya. Ya, silakan. Jumlah ekor lambang Garuda. Pertanyaannya Tuliskan jumlah ekor lambang Garuda Pancasila. ya. Yang lain dengarkan
Pancasila. Dia tulis jelas 17. Sudah betul? Kemudian jelaskan jumlah sayap lambang Garuda Pancasila. Sayap Garuda Pancasila menunjukkan tanggal 17 Agustus atau tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, silakan duduk. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan nanya, silakan. Ya, Pausan. Ya, yang lain, Pausan di tengah, kelompok di tengah. Silakan dipresentasikan. Dengarkan baik-baik. Silakan, Nak. Saya dari kelompok 3. Ya. Tuliskan jumlah guru leher lambang Garuda Pancasila. Jumlah guru leher lambang Garuda Pancasila 45. Ya. Jelaskan jumlah guru leher lambang Garuda Pancasila. Jumlah guru leher lambang Garuda Pancasila 45. Menunjukkan tahun 1945. Ya. Sudah dengar? Sudah. Ya. Bagaimana, sudah betul? Sudah. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat dulu. Jadi, semuanya mau bermain? Sekarang kita akan bermain. Coba diambil alatnya di belakang. Silakan diambil. Itu tadi. Ya, di sini, di depan sini. Bawa ke sini, Nak. Ya. Ayo cepat. Teman-teman yang lain silakan perhatikan. Ya, di sini, Nak. Tempatnya kosong. Ya. Mana yang di sini? Nah, sebelum kita mulai bermain, coba perbaiki urutan, Sebelum kita mulai bermain, coba anak-anak tuh perhatikan. Pada permainan kita ada beberapa sudut. Nah, coba diperhatikan di bagian sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Sudut apa ini namanya? Sudut siku-siku. Ayo kita mulai bermain. Siapa yang mau lompat? Arya, silakan Arya. Dari situ, Nak, dari situ atau dari sini, Nak? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, di sini memerlukan kekompakan. Ya. Terus. Nah. Ya, sudah. Masih ada yang mau? Ya, coba. Akifah. Coba maju. Maju situ. Coba maju dari sana. Ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, sudah. Nah, coba dibuka kembali, Nak. Dibuka kembali seperti ini. Di sini kita bisa menemukan ada beberapa sudut. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya sudut. Nah, silakan kembali ke tempat dulu masing-masing. Ya, lepas itu, Nak. Sudah. Ya, taruh di situ saja. Nah, anak-anakku, setelah kita belajar, tadi kita pelajari lambang negara, ya kita sudah tahu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sudut, macam-macam sudut. Bagaimana perasaan anak-anakku? Apa senang atau bagaimana? Senang. Bagus sekali kalau senang. Kalau senang, berarti anak-anakku sudah tahu semua ya. Oh, ini lambang negara. Sayapnya burung Garuda itu berjumlah 17, menandakan tanggal 17. Kemudian ekornya berapa? 8, menandakan tanggal 8. Kemudian bulu leher 45, menandakan tahun 1945. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan menarik satu kesimpulan. Siapa di antara anak-anakku yang ingin menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi? Coba Haidar. Ya, silakan Haidar. Nah, Haidar. Ya. Silakan.
silakan menarik kesimpulan. Yang lain dengarkan baik-baik. Berjumlah. Terus ya, silakan kembali ke tempat dulu. Jadi temannya tadi sudah menarik suatu kesimpulan, ya. Jadi ibu guru akan coba yang lain perhatikan, nak, perhatikan. Nah, dari pelajaran tadi kita menarik suatu kesimpulan bahwa lambang negara kita Garuda Pancasila, leher sayapnya berjumlah 17. 17 itu menandakan tanggal 17. Kemudian ekornya berjumlah 8 menandakan bulan 8. Kemudian di bulu leher ada 45 menunjukkan tahun 1945. Jadi dari burung Garuda kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, untuk penilaian ibu guru akan silakan Aziza, ke sini nak. Ya, Aziza. Ya, silakan disebutkan tadi yang telah dijelaskan oleh ibu guru, mulai dari sayap burung Garuda sampai bulu leher. Ya, jadi yang lain nanti kita lanjutkan penilaiannya, ya. Nah, kita akan artinya sudah mengetahui tentang apa yang kita mau capai tadi. Yang kita mau capai tadi adalah mengetahui tentang lambang negara, kemudian dapat mengetahui tentang suruh. Ya, jadi sebelum kita pulang, ibu guru memberi pesan kepada anak-anakku bahwa setelah pulang sekolah nanti, ya silakan pulangnya berjalan sebelah kiri, sampai di rumah masuk mengetuk pintu, ucapkan apa? Salam. Kemudian ganti pakaian. Jangan pakaiannya dilempar begitu saja karena besok mau ke sekolah dicari lagi, ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini saya akan menjelaskan Ibu tentang apa yang Ibu lakukan di dalam kelas setelah proses pembelajaran yang dilakukan kemarin. Jadi hari ini menarik itu ada
kelas setelah melakukan pembelajaran, saya merasa senang, bahagia, bahkan merasa terhibur ketika apa yang saya sampaikan kepada siswa direspon baik. Artinya dia bisa menerima dengan baik, kemudian ada umpan balik dari anak-anak tentang pembelajaran yang saya lakukan. Ada respon siswa dan ada kreativitas di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai proses pembelajaran yang dilakukan Ibu? Saya menilai proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, yaitu dengan melihat bagaimana anak-anak saya bisa menganalisis sebagaimana sampai di mana keberhasilan saya pada saat melihat anak-anak saya atau melihat siswa-siswa apa yang saya berikan bisa ditanggapi dengan baik. Kemudian ceritakan hal-hal yang menurut Ibu sudah baik dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan kelas. Mungkin ada seperti apa hal-hal yang menurut Ibu baik atau yang sudah dianggap baik dalam proses ketika pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, siswa saya artinya dia bisa menerima, dia bisa merasa senang, berarti otomatis cara mengajar saya mungkin baik atau tidak monoton, artinya apa yang saya berikan bisa dicermati atau bisa diterima atau cara saya mengajar artinya menyenangkanlah bagi siswa saya. Dari proses pembelajaran di kelas, mungkin Ibu bisa menceritakan hal-hal yang menurut Ibu masih kurang dalam proses pembelajaran. Iya, tentu saja Bu ya, artinya pasti ada kendala-kendala pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kadang ada siswa yang tidak fokus dalam menerima apa yang saya berikan. Dari kendala itu, apakah pada saat proses pembelajaran di kelas, apakah menjadi penyebab terjadinya Ya mungkin saja mereka kurang sehat atau apa yang materinya kurang diminati begitu. Jadi boleh saja mengisi ya. Jadi apalagi dalam musim-musim sekarang ya. Baik Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengatasi masalah atau yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut, saya mengembalikan artinya mengembalikan pikiran anak-anak, karena kadang anak-anak itu merasa jenuh ya, mungkin dari cara pembawaan materi saya yang merasa artinya tidak bisa menerima atau dia merasa jenuh. Kadang saya melakukan permainan atau sering juga ya di sela-selanya itu ada speaking begitu. Ada semacam iya supaya tingkat kejenuhan ya kadang betul karena dia jenuh langsung kita begini nak. Baik, siapa yang mendukung untuk membantu permasalahan? Yang membantu untuk mengatasi permasalahan ini ya otomatis kepala sekolah, guru mata pelajaran atau ya guru-guru ya teman kita di sini, kemudian juga ada keterlibatan orang tua. Jadi harus berkolaborasi iya langsung ya. Selanjutnya Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan rencana? Saya melakukan rencana tersebut setelah ini penilaian evaluasi akhir ya. Setelahnya itu saya akan melakukan yang dahulu itu yang artinya tidak direspon baik dengan siswa, saya akan kendala-kendalanya itu saya akan memperbaiki untuk lebih baik lagi ke depan.
jika memberikan nilai 1 sampai 10, dinilai keberapa ketercapaian untuk mendapatkan kompetensi siswa atau tujuan pembelajaran ini. Saya akan artinya mengambil kan dari skala 1 sampai 10, mungkin saya akan mengambil di nilai dari skala 80. Jadi otomatis sudah mendekati titik akhir ya. Iya, Prosesnya sudah seperti perbaikan kata ya. Selanjutnya baik Bu, tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Seperti apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Iya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan mengadakan penguatan, artinya memberi penguatan kepada siswa yang kemarinnya itu masih kurang ini ya, kita kuatkan ya pada saat ini penguatan yang maksudnya. Ya. Baik Bu, alhamdulillah setelah kita wawancara apa yang tidak mau kita bahas pembelajaran kelas luar biasa tadi ya Bu ya, ada siswa yang jelas di dinamika itu akan terjadi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan hari ini. Amin. Waalaikumsalam.